Oke, sekarang masuk ke jurnal yang kedua, yang ketiga maaf. Tadi udah masuk ke retur pembelian ya, sekarang masuk ke, memahami dan mencatat jurnal pengeluaran kas. Jadi, salah satu dari aktivitas suatu entitas yang harus selalu dilakukan dalam perusahaan dagang, itu yaitu pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini biasanya dilaksanakan dengan atau kas itu dikeluarkan dengan berbagai macam alasan. Misalkan digunakan untuk membayar hutang, terus ada lagi untuk melakukan pembelian yang dilakukan secara tunai, dan juga untuk membayar beban operasi, ataupun juga untuk keperluan lain yang itu harus mengeluarkan kas. Jadi dari fungsi jurnal pengeluaran kas itu untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Pelunasan utang, pembelian perlengkapan kantor, pembelian peralatan kantor secara tunai, pokoknya pembelian perlengkapan peralatan yang dilakukan secara tunai. Dan juga pembelian barang dagangan yang dilakukan secara tunai. Bayar gaji, bayar beban listrik, bayar apapun. Jadi perusahaan mengeluarkan uang, mengeluarkan kas yang dilakukan secara tunai itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Jadi dalam perusahaan dagang, transaksi pengeluaran kas itu sering terjadi. Jadi untuk menghindari berulangnya penjurnalan dan juga posting transaksi pengeluaran kas, maka digunakanlah jurnal khusus, yaitu jurnal untuk pengeluaran kas. Jadi fungsi jurnal pengeluaran kas di sini ini untuk mencatat transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh suatu entitas. Bagaimana bentuk kolomnya? Nih, yang pertama di sini sama ini, kalau tanggal kita tulis pertama aja tahun, bulan, baru tanggalnya. Terus keterangannya itu ditulis siapa sih nama kreditur. Kita mengeluarkan kas untuk apa? Misalkan krediturnya pembelian barang dagangan secara tunai dari toko Bunda. Nah, di sini keterangannya ditulis toko Bunda. Terus jika dikeluarkan untuk membayar beban, ya ditulis itu kepada siapa. Terus yang ketiga di sini nomor ceknya. Nomor cek diisi dengan bukti pengeluaran kas itu menggunakan cek nomor berapa. Pembeliannya misalkan beli barang dagangan, ditulis di sini berapa nominalnya. Ini terus nominalnya. Utang usaha yang misalkan digunakan untuk membeli barang dagangan kan, berarti di sini pembeliannya berapa, kas yang harus dikeluarkan berapa. Misalkan untuk bayar hutang, hutangnya berapa, kas yang harus dikeluarkan berapa. Misalkan lain-lain, misalkan untuk bayar gaji, berarti di sini gajinya berapa, jumlah kas yang harus dikeluarkan berapa. Jadi untuk kolom lain-lain ini difungsikan untuk menampung dari nilai perkiraan yang tidak bisa ditampung dalam jurnal pembelian maupun yang tidak dapat ditampung pada kolom pembelian di sini maupun di kolom utang usaha, maka masuknya ke kolom lain-lain. Langsung aja untuk memudahkan di sini kita masuk ke contoh kasus. Ada beberapa contoh kasus di bawahnya di sini. Di 4 Februari 2015, perusahaan membeli barang dagangan secara tunai. Ingat ya, di sini pembelian secara tunai. Maka kalau secara tunai, berarti perusahaan tersebut harus segera membayarkan. Berarti ada barang, ada uang. Gitu kan secara tunai, maka mengakibatkan adanya pengeluaran kas. Maka pertama, tahapnya dibuatlah jurnal umum. Pembelian sebesar 5 juta. Kreditnya kas senilai 5 juta. Terus yang kedua, masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ini maaf ya, ini salah, bukan jurnal pembelian, tapi jurnal pengeluaran kas. Jadi, jurnal pengeluaran kas, tanggalnya kapan? 4 Februari. Keterangannya, toko Bunda. Nomor ceknya di sini nomor 31. Untuk pembelian kan, pembelian barang dagangan secara tunai. Berarti di sini pembeliannya sebesar 5 juta. Kreditnya, kasnya 5 juta.
Jadi mengeluarkan sebesar 5 juta untuk apa? Untuk membeli barang dagangan. Yang kedua, misalkan di sini transaksi pembelian kredit pada PT Mawar pada tanggal 6 Februari 2015. Membeli kredit kan PT Mawar pada tanggal 6 Februari ini Anda pahami di sini ya. Dari pembelian kredit tadi yang didonasi pada tanggal 10 Februari dengan bukti pengeluaran kas nomor 32, syarat kredit adalah 2/10N/30. Nomor rekening potongan pembelian 412. Maka penghitungannya di sini kita menghitung pembeliannya berapa. Sebentar, tanggal pembelian PT Mawar pada tanggal 6 Februari 2015. Kita lihat kembali di jurnal pembeliannya dari PT Mawar. Harga belinya sebesar 5 juta. Di sini kita di kasus yang atas sebenarnya, tapi kita tidak usah melihat ke atas, nanti malah kelamaan. Langsung aja harga belinya yaitu 5 juta. Potongan tunainya di sini 2/10N/30. Kenapa? Karena kan di transaksinya kan 6 Februari. Terus dilunasi pada tanggal 10 Februari. Berarti kan tidak ada 10 hari kan? Berarti ada potongan tunai sebesar 2%. 2%-nya dari 5 juta 200.000. Maka yang harus dibayar perusahaan sebesar 4.800.000. Maka di sini untuk transaksi tersebut menghasilkan jurnalnya bagaimana? Ya ini jurnal umum yang dibuatnya. Nih. Utang usaha sebesar 5 juta kan utang usahanya. Kreditnya yaitu potongan pembelian sebesar 200.000 dan kasnya 4.800.000. Ketika masuk dalam jurnal maaf ini bukan jurnal pembelian ya, ini jurnal pengeluaran kas. Hasilnya seperti ini. Jadi PT Mawar nomor 32, 5 juta kan pembeliannya. Terus kreditnya apa? Lihat kreditnya, 200.000 potongan pembelian. Nih, potongan pembelian. Kenapa di sini 412? Kita lihat potongan pembelian akunnya 412. Kasnya sebesar 4.800.000. Begitu nggak ya? Selanjutnya untuk jurnal penjualan. Jadi dalam perusahaan dagangan, perusahaan yang melakukan pembelian suatu barang kemudian dijual tanpa mengubah bentuk dan maksud dan fungsi dari barang tersebut. Maka jurnal penjualan di sini itu merupakan jurnal khusus untuk menampung seluruh transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Di sini untuk kolom-kolomnya jurnal penjualan sama sebenarnya. Jadi fungsinya ini sama, debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Terus selanjutnya penerimaan kas. Untuk mencatat penerimaan kas oleh suatu perusahaan, entah itu dari piutang, pendapatan jasa ataupun yang lain sebagainya. Jadi masuknya ke jurnal penerimaan kas. Ini materi terkait jurnal khusus. Saya kira sudah cukup, silahkan Anda pelajari. Kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan Anda tanyakan. Jadi, intinya dalam jurnal khusus ini, jurnal yang difungsikan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Baik itu transaksi pembelian, transaksi penjualan, penerimaan kas, maupun pengeluaran kas. Terus aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam suatu perusahaan tidak semua dimasukkan dalam keempat jurnal tersebut. Jadi ketika perusahaan itu ada retur misalkan, itu masuk ke jurnal retur pembelian maupun jurnal retur penjualan. Oke, saya kira dari materi jurnal khusus ini saya cukupkan. Kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan dalam grup. Banyak salah, misalkan di sini saya minta maaf. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini memberikan manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.